السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita sehingga tidak terasa kita berada di tahun 1431 Hijriah. Setahun kita lalui. Bertambah usia setiap kita, semakin sedikit pula masa kehidupannya di dunia. Perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala menuntut dan mengharuskan dia untuk mengilmui, memahami dan mengerti hakikat diciptakannya dia. Kenapa dia diciptakan? Dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya? Lalu bagaimana pula atau apa jalan yang harus dia tempuh untuk mewujudkannya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Yang pertama adalah perkara syar'i, ikhtiyari, di mana seorang hamba diberikan pilihan. Dan yang kedua diuji dengan perkara kauni, takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada dia dan tidak ada pilihan bagi dia. Ujian pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, setiap hamba yang berjalan menujunya. Anda, saya dan kita semua berada di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang diujikan kepada kita yaitu perkara syar'i. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang, di atas petunjuk yang hak. Manusia diperintahkan beriman, dia bisa memilih jalan. Allah telah tunjukkan jalan keimanan ada, ini jalan kekufuran. Lalu Allah siapkan pula sorga dan Allah siapkan pula neraka. Manusia diberi pilihan, dia hendak memilih jalan yang mana. Mau menjadi orang yang taat, silahkan jalankan perintah Allah. Diperintahkan Anda salat,
Anda bisa melakukannya dan juga bisa tidak melakukannya. Diperintahkan Anda ke masjid, Anda bisa datang, juga bisa tidak. Di sini dia diberikan pilihan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara syar'i, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah dari setiap kita adalah ketundukan mutlak, al-istislam, al-inqiyad, kepatuhan, ketundukan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Baik dalam perkara-perkara yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sebagian orang dia mengetahui jalan. Dia sudah menempuh jalan yang hak itu. Dia mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sudah merasakan kelezatan ibadah, kedekatan kepada Allah dalam ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Dan dia mengira dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu sudah cukup bagi diri dia. Tapi di sisi lain ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan nafsunya, dengan syahwat, dengan keinginan dirinya. Dia dapatkan ada ganjalan di hatinya, di dadanya. Ketika itu dia diuji. Karena kesempurnaan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar memahami hakikat penciptaan diri kita, jika kita benar-benar memahami apa yang diminta oleh Allah dari kita, kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri kita adalah al-inqiyad wal istislam, ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya yang mulia, menunjukkan betapa sangat pentingnya masalah ini. Bahkan yang membedakan antara mukmin dengan kafir, yang membedakan antara orang baik dengan yang tidak baik, yang membedakan antara orang-orang yang saleh dengan pelaku maksiat adalah ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakannya dalam segala kondisi dan keadaan. Itu pembedaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala wa rabbik." Tidak. Demi Rabb. La yu'minun, tidak dikatakan dia itu seorang mukmin. Mereka itu tidak beriman dengan sebenar-benar keimanan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sehingga dia menjadikanmu sebagai hakim. Artinya, sampai orang itu tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka. Kapan? Dan saat apa Allah dan Rasul dijadikan hakim yang dipatuhi keputusan-keputusannya fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka bertengkar di dalamnya. Akhir, di antara pertengkaran yang hakiki adalah pertengkaran dirimu dengan hawa nafsumu. Hawa nafsumu yang terkadang membawamu pada ketaatan, di lain waktu dia seringkali membawamu kepada maksiat, kelalaian dan kelengahan. Anda sedang dalam kancah peperangan melawan hawa nafsumu. Siapa imammu? Siapa yang engkau turuti ketika engkau sedang bertengkar dengan hawa nafsumu yang senantiasa mengajakmu dan berusaha menghalangi langkah? Sudah kita menjadikan Allah dan Rasul yang lebih kita dahulukan daripada hawa nafsu kita itu? Ini perumpamaannya seperti seseorang yang sudah punya tujuan. Dia ingin mencapai suatu negeri, ingin pergi ke suatu negeri. Dia harus menempuh suatu jalan. Lalu dia mengangan-angankan kepada dirinya, menggampang-gampangkan jalan menuju negeri tersebut. Sudahlah, jalannya gampang. Jalan sekarang sudah mulus, beraspal.
Sudahlah, tidak perlu khawatir. Orang banyak kok menempuh jalan tersebut. Lalu dia tempuh jalan. Jalan itu sudah benar dia tempuh. Ketika dia sudah menempuh perjalanan itu, tiba-tiba di hadapannya menjulang kokoh gunung. Dan dia melihat di bawah, di kaki gunung tersebut banyak orang-orang yang duduk, tidak sanggup untuk mendaki. Dan dia lihat hanya sedikit orang yang sampai ke puncak. Tampaklah jalan lereng-lereng yang mendaki, jalan yang berat, gunung yang tinggi. Akhirnya dia duduk bersama orang-orang yang duduk di kaki gunung tersebut, yang tidak mau atau enggan melanjutkan perjalanan mendaki gunung untuk mencapai tujuan tadi. Ini seperti seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, memegang ketaatan, menjalani ibadah, memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada khalal, kesenjangan di hatinya, ada sedikit penyakit, dan dia tidak mengenali penyakit yang ada di hatinya itu. Lemahnya keyakinan. Wahai saudaraku, wahai saudariku, jika Anda tidak mengetahui bahwasanya, jika Anda tidak meyakini bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu berat, engkau akan binasa. Wahai saudaraku, jika engkau tidak mengetahui, tidak pula meyakininya bahwa engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan binasa. Lalu mulailah dia berbincang-bincang dengan orang-orang yang tidak sanggup melanjutkan perjalanan tadi. Lalu mereka membuat strategi bagaimana caranya menempuh gunung tersebut ketika itu musim kemarau, saatnya untuk mendaki. Bersiap-siaplah mereka menyusun strategi langkah-langkah yang akan mereka tempuh agar bisa mendaki gunung tersebut, menyeberanginya, menempuh negeri impiannya, tempat tujuannya. Lalu akhirnya datang musim hujan. Tanam-tanaman pun tumbuh hijau. Akhirnya mereka pun lalai dan lengah, sibuk dengan dunia. Sampai musim kemarau depan mereka belum juga mendaki. Ya, jangan melihat orang-orang di sekitar. Jangan melihat orang-orang yang berhenti langkahnya lalu tidak melanjutkan perjalanannya, atau orang-orang yang berpaling dari jalan yang hak. Jangan melihat banyaknya orang tidak menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang sebelum Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Lihat, ada dua hal yang akan diujikan oleh Allah kepada kita. Pertama, perkara syar'i. Apakah kita tunduk atau tidak kepada perintah-perintah Allah. Yang kedua, ini dia, ujian dan cobaan, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melampauinya atau tidak? Massathumul ba'sa wad-dharra. Dahulu orang-orang sebelum kalian telah ditimpa oleh kesusahan, telah mendapatkan kemudahan. Wa zulzilu, dan mereka juga sempat digoncangkan. Apa yang telah menggoncangkan orang-orang beriman? Apa yang telah menggoncangkan hatinya dan kaki mereka sehingga sebagiannya goyah? Ya akhi, jika engkau melihat dirimu hanya sendiri mendaki gunung itu atau hanya sedikit, ketahuilah memang itu yang diinginkan oleh Allah darimu. Kesendirianmu memegang yang hak, itu salah satu tanda engkau berada di atas kebenaran di akhir zaman ini. Jangan ketika kita melihat bahwa kita hanya sendiri, lalu kita melemah. Ketika kita melihat bahwa sedikitnya orang yang menempuh jalan yang hak ini, lalu kita surut. Jalan ini berat. Nabi Nuh merintih 950 tahun, tetapi dia tidak duduk di bawah gunung itu. Dia terus naik ke puncak gunung. Jalan ini berat. Nabi Ibrahim telah dilemparkan ke dalam api, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan di atas tauhid. Jalan ini berat. Hampir-hampir saja Nabi Musa alaihissalam binasa.
ketika pengikutnya berkata, "Inna lamudrakun." Hai Musa, kita akan tertangkap oleh pasukan Firaun. Kalla, kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku akan menunjukiku. Jalan ini berat. Hampir-hampir saja Isa alaihi salam terbunuh ketika orang-orang Yahudi dan Romawi mengepungnya. Diusir. Telah diusir pula dari rumah, kampung halaman, dari sanak kerabatnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini berat, membutuhkan bekal, kekuatan, kesabaran. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum, belum lagi menimpa kalian. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Berarti mau tidak mau, barang siapa yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi dua perkara, dan dia harus lulus dua perkara tersebut. Yang pertama, ketundukan dia kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah ridho terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Baik ketika kita suka maupun tidak suka, baik ketika kita dalam kelapangan maupun dalam keadaan sempit. Ataukah kita masih menjalankan syariat Allah yang sesuai dengan keinginan kita? Ketika berhadapan, bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka kita menyampingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran keimanan Anda, ketulusan Anda menempuh jalan yang hak, menjalankan perintahnya, Allah uji. Terkadang dengan kesendirian, Allah uji. Terkadang dengan sebagian gangguan-gangguan musuh-musuh dakwah dan musuh-musuh kebenaran. Tetapi jalan inilah yang ditempuh dahulu oleh orang-orang yang mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau sendiri. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Sekalipun engkau sendiri, tetapi engkau sesuai dengan kebenaran, berpegang teguh dengan al-haq, maka engkaulah al-jamaah sesungguhnya. Engkaulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain yang juga sahih, iftaraqatil yahud ala 72 firqah. Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa satafsariqu ummati, dan umatku akan terpecah belah ala 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Lihat betapa beratnya jalan menuju surga. 72 masuk neraka, satu yang tidak mampir, yang langsung masuk surga. Berat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Jamaah tadi apa? Itu dia, kebenaran. Sekalipun engkau sendiri menempuh jalan yang berat ini, engkaulah al-jamaah yang akan selamat. Di dalam riwayat lain, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu adalah jalan yang telah aku dan sahabatku tempuh, kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring pergantian tahun, maka kaum muslimin diuji dengan budaya-budaya jahiliyah. Hari raya jahiliyah, pergantian tahun miladi. Maka lihatlah, tidak sedikit kaum muslimin yang tenggelam, yang hanyut mengikuti mayoritas manusia dalam kekufuran, dalam maksiat, dalam bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Siapa mayoritas manusia yang meniupkan terompet di malam tahun baru Masehi itu? Banyak kaum muslimin. Siapa yang berpesta pora di malam itu, merayakan kekufuran dengan maksiat? Banyak di antaranya adalah yang mengaku sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini kita merasa agama Islam, agama yang hak ini begitu aneh, asik. Di tengah anak-anaknya, pengikutnya. Di sini kita melihat bukti nyata bahwasanya barometer kebenaran itu bukanlah dari jumlah banyaknya orang yang mengikuti, tetapi adalah kebenaran jalan Rasulullah SAW itu. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW semuanya jelas, tegas mengharamkan kaum muslimin ikut serta merayakan hari raya jahiliyah, termasuk diantaranya perayaan tahun baru, apalagi Natal. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak bersaksi zur, menyaksikan zur. Apa makna zur? Zur di sini dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir, di antaranya adalah perayaan hari raya jahiliyah. Perayaan orang-orang kafir, non-muslim. Di surah Al-Furqan. Jadi sifat hamba Allah yang betul-betul tunduk dan patuh, dia akan menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya, tidak mau ternoda oleh tasyabbuh, menyerupai, meniru, mengikuti orang-orang kafir. Karena Nabinya sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Huda bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan kaum tersebut. Saya tidak akan pernah ridho dan rela ikut termasuk dalam golongan kaum-kaum kafirin. Begitu seharusnya ikrar seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain menegaskan, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum." Kalian pasti suatu saat nanti akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga kalaupun mereka itu masuk ke tempat yang berbahaya, yang gelap, yang busuk, liang dob, hewan melata ada lubangnya di dalam tanah, kalian juga pasti akan mengikutinya. Begitu kondisi umat Islam. Shadaqah Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, terbukti sekarang. Lalu sahabat bertanya ketika itu, Al-Yahud wan Nasara, apakah orang yang engkau maksud itu yang akan diikuti oleh kaum muslimin itu Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah SAW. Maka di akhir zaman ini kita hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lemahnya keimanan kita, tentang ketidaksanggupan kita mengingkari kemungkaran, ketidaksanggupan kita untuk merubah kemungkaran yang ada di hadapan mata kita. Wajib setiap muslim menjaga diri dia dan keluarga dia dari budaya-budaya jahiliyah itu, tidak ikut serta, tidak ikut pula memeriahkannya, tidak ikut meramaikannya. Dan hari itu mereka akan berlibur, merayakannya. Tidak boleh kita ikut bergembira di hari itu, walaupun sekedar menghibur anak kita di hari raya mereka itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan untuk kita hari raya yang lebih afdal dan jauh lebih mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib punya dua hari raya di masa jahiliyah, yaitu hari menang perang. Jadi mereka rayakan dengan bermain-main, bergembira, adakan pertandingan, perlombaan dan segala macamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berkata kepada kaum muslimin, "Fa innallaha abdala lakum." Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian bima huwa khairum minhuma, dengan yang lebih baik, bi khairin minhuma, dengan yang lebih baik dari kedua hari raya kalian itu, Aidul Fitri wa Aidul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dihapuskan hari raya mereka, hari raya jahiliyah. Ini menandakan kita sama sekali tidak boleh. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam salah satu kitabnya, dia mencela para orang tua yang sengaja menyenangkan hati anak istrinya dengan membuat Allah Subhanahu wa taala murka.
menyenangkan keluarganya dengan sesuatu yang membuat kenistaan dalam agama. Fenomena tasyabbuh, menyerupai, mengekor, meniru orang-orang kafir, itu banyak sekali dalam kehidupan kaum muslimin. Tetapi di penghujung tahun ini dan di awal tahun Hijriah ini, yang paling nyata adalah nanti beberapa hari ke depan, baik ketika Natal ataupun juga ketika tahun baru Masehi. Maka berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kesepakatan ijma' para ulama-ulama kita, tidak boleh kita mengikuti, merayakan dan juga mengucapkan selamat, mengirimkan SMS selamat tahun baru dan segala macamnya. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam, karena itu menyerupai dan mengikuti budaya-budaya orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat, ini yang hendak saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua agar waspada, mengingatkan saudara kita, anak istri kita, keluarga kita, dan menjaganya agar jangan sampai jatuh dalam tasyabbuh. Tetap sabar, tetaplah tegar menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit, walaupun Anda sendiri, walaupun dianggap aneh dan asing, memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Anda. Artinya Anda akan diuji. Di akhir zaman memang begitulah kondisi Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang banyak kita dengarkan dan sering kita dengarkan, bada'al islamu ghariba, Islam itu datang pertama kali dalam keadaan aneh dan asing, wa sayaudu ghariba kama bada'a, dan akan kembali dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing karena menjalankan agamanya ini. Yang tetap baik, alladzina yusluhuna inda fasadin nas, ketika manusia rusak, yang mengadakan perbaikan, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah, tidaklah enak, penuh dengan ujian dan cobaan. Tetapi kita harus bersabar dan harus melewati ujian-ujian tersebut untuk bisa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.